Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. 30 hari persis pada hari ini Ramadan telah lepas dari kita. Namun bekas-bekas pendidikan di dalam bulan Ramadan masih terngiang sampai hari ini kepada kita sebagai orang yang beriman. Lepas dari bulan Ramadan, pada hakikatnya kita kembali kepada fitrah, kembali kepada jiwa yang senantiasa taqarrub ilallah. Betapa tidak, dengan adanya kita selesai Ramadan yang kemarin kita lakukan dengan penuh hikmah, ada beberapa komitmen yang mengikat sebagai orang yang beriman. Yang pertama adalah keterikatan kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pesan-pesan daripada Ramadan, baik kita menyantuni fakir miskin, para du'afa, kita dilatih untuk sabar, kita dilatih untuk menahan amarah, kita dilatih untuk mengekang, untuk mengendalikan hawa nafsu dan lain sebagainya. Ini semua adalah dalam rangka kita menuju kepada aturan Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 51, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila diajak untuk berhukum Allah dan Rasul-Nya, maka ia berkata, qalu sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati apa yang jadi aturan Allah dan Rasul-Nya. Kita telah dididik oleh Allah melalui Ramadan yang kemarin baru sebulan berlalu. Baik itu kita menyantunin fakir miskin, para du'afa dan lain sebagainya, sabar, mengendalikan hawa nafsu. Ini semuanya adalah dalam rangka berhukum kepada hukum Allah dan Rasul-Nya. Subhanallah, kiranya kita tidak ada yang mau yang namanya berlapar-lapar, berhaus-haus, kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman mempunyai suatu nafsu yang tidak dikendalikan, umpamanya akan liar dimanapun ia berada. Namun karena kita dididik oleh Allah untuk mengendalikan hawa nafsu, jangankan kita memakan harta yang haram, harta yang halal pun kita dapat menghindari untuk tidak kita sentuh dan untuk tidak kita makan. Betapa tidak, tatkala kita saum sebulan suntuk, makanan dan minuman di dalam kulkas penuh, sementara istri yang halal di rumah sah kita gauli. Namun demi perintah Allah dan Rasul-Nya, semua bisa kita enyahkan karena kita sami'na wa ata'na. Jangankan kita akan mengerjakan yang haram, sementara yang halal pun dapat kita tinggalkan. Artinya 11 bulan mendatang, kalau kita telah dididik oleh Allah untuk menghindarkan yang halal dan menghindarkan yang haram, sebagai orang yang beriman tentunya tidak akan berbuat sembarangan dan tidak akan menyentuh apabila itu bukan hak milik kita, dan mereka tidak akan korupsi selama kita menerapkan hasil didikan dari Ramadan itu. Masya Allah indahnya di dalam Islam itu.
beberapa pendidikan yang senantiasa kita ambil. Cuman yang jadi masalah, kita mau ngambil pendidikan itu atau tidak. Di dalam Ramadan kita diajarkan untuk berlaku mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan amarah. Apabila ini bisa kita terapkan dalam 11 bulan mendatang, insya Allah yang namanya pertikaian tidak ada, yang namanya adu domba mestinya tidak ada. Namun hari ini yang namanya adu domba, Masya Allah, betapa banyaknya. Artinya apa? Pertanyakan puasanya itu berhasil atau tidak. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah. Betapapun pandainya kita untuk mengatur dan memanage apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Al-insanu mahalil khata' wa nisyan. Setiap manusia mempunyai kesalahan dan kelupaan. Maka banyak suatu saat kita akan tergelincir kepada suatu dosa. Namun lagi-lagi Allah membukakan pintu ampunan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tatkala kamu melakukan dosa, hendaklah bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Semoga Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Kejelekanmu ditutup dengan kebaikan dan akan memasukkan engkau dalam surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, insya Allah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari pendidikan Ramadan sebulan sentuh yang telah berlalu, kepada kita selaku orang yang beriman diharapkan kita memiliki kepekaan, memiliki kesiapan diri untuk senantiasa diatur oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fatabi'ha wa la tattabi'il ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian dijadikan syariat-syariat itu adalah untuk kita ikuti. Lapar, dahaga, haus, menyampaikan hal-hal yang menyenangkan hati di siang hari, kita tunduk dan patuh karena kita mengikuti syariat-syariat yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagai orang yang beriman, kita senantiasa tunduk dan patuh terhadap syariat apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Untuk itu ke depan 11 bulan mendatang kita senantiasa agar kita mengikuti rel yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Mungkin cibiran orang yang tidak beriman yang senantiasa mencibir kepada orang-orang yang beriman. Betapa bodoh orang yang beriman itu, lapar haus senantiasa dijalankan. Untuk apa? Oleh karena itu sebagai orang yang beriman, jangan kita mengikuti itu. Lanjutkan apa yang menjadikan perintah Allah dan Rasulnya, insya Allah. Semoga apa yang kita lakukan selama Ramadan Allah menyematkan dalam hati kita masing-masing, insya Allah yang ada di majelis Jumat di Masjid Raya Al-Husna ini mendapatkan predikat taqwallah la'allakum tattaqun, insya Allah. Apa sih yang menjadikan ciri-ciri orang yang bertakwa? Di dalam surat Ali Imran ayat 134, 135 menyatakan ciri-ciri orang yang bertakwa setelah kita Ramadan berlalu sebulan yang lalu. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin.
Ciri-ciri yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Waktu Ramadan kita diajar oleh Allah untuk lapar dan haus agar kita mengerti, empati kepada orang fakir miskin. Jika fakir miskin lapar dari pagi, siang, sore, malam, sampai kapan ia akan makan? Berbeda dengan kita, laparnya ada batas waktu. Sampai pukul 6 maghrib, hidangan, minuman segar, dan makanan lezat tersedia di atas meja. Laparnya kita, hausnya kita memberikan pelajaran kepada kita agar kita dapat empati terhadap orang fakir miskin, orang yang di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, ciri takwa yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Di luar bulan Ramadan kita senantiasa memberikan bantuan kepada mereka tatkala kita berada atau sedang kita sempit. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah setelah kita mendapatkan la'allakum tattaqun, setelah kita melaksanakan Ramadan, wal kadhiminal ghaidh, kita dapat menahan, dapat mengendalikan amarah kita. Jika Ramadan kita senantiasa tunduk dan patuh terhadap aturan Allah, memberikan pelajaran kita agar 11 bulan mendatang kita wal kadhiminal ghaidh, agar kita dapat mengendalikan amarah kita tatkala kita sedang marah. Sebagai tanda-tanda orang yang beriman adalah manusia mempunyai sifat jiwa yang marah. Namun karena kita telah terlatih oleh saum sebulan suntuk, insya Allah kita dapat mengendalikan amarah kita. Jika amarah kita ini bisa kita kendalikan, insya Allah tidak ada yang namanya cekcok di dalam pergaulan, tidak ada cekcok yang namanya bertetanggaan dan lain sebagainya. Bahkan di dalam medsos pun kita berkata-kata dengan baik dan benar, insya Allah. Yang ketiga adalah wal afina 'anil nas. Ciri orang yang mendapatkan predikat takwa yang ketiga adalah wal afwa 'anil nas, mengampuni, memaafkan kesalahan orang lain. Subhanallah, tatkala kita lapar, tatkala kita haus, mungkin kita kena kata-kata yang sedikit kasar kepada kita, mungkin kita amarah. Di situ Rasulullah mengajarkan kepada kita, seandainya ada orang yang mencaci maki engkau sementara engkau lagi puasa, katakanlah inni shaimun, inni shaimun. Sebagai orang yang sudah bertakwa kepada Allah, ciri yang ketiga adalah mengampuni, memberikan maaf kepada orang yang meminta maaf kepada diri kita. Berbeda dengan apa yang ada dalam sifat manusia pada umumnya. Jangankan kita memberi maaf, ada orang yang mau minta maaf barangkali, kadang-kadang kita tepuk dada, langkain dulu mayat gue, innalillah. Sebagai orang yang bertakwa, sebelum dia minta maaf, kita jauh-jauh hari telah memaafkan kepada kesalahan Anda. Inilah jiwa, sifat, ciri orang yang bertakwa. Yang terakhir, ciri yang terakhir bagi orang yang telah saum yang mendapatkan predikat takwa adalah walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum. Ciri yang keempat bagi orang yang bertakwa adalah mereka apabila mengerjakan suatu pekerjaan yang fahisah, pekerjaan keji. Maklum, di kota yang metropolitan, kota yang majemuk, dimanapun
yang namanya hal yang sifatnya dosa, kita kadang-kadang terjerumus ke situ. Tapi bagi orang yang berpuasa, sebulan suntuk telah dilatih oleh Allah, telah mendapatkan predikat takwa. Tatkala kita mengerjakan perbuatan dosa, perbuatan keji, segera kita menuju Allah, zakarallah, untuk memohon ampun kehadirat Allah, betapapun dosa kita itu banyak. Fastaghfiru lidunubihim, mudah-mudahan Allah mengampuni kepada dosa-dosa mereka. Inilah 4 ciri yang senantiasa terdapat dalam orang yang berpredikat takwa setelah menjalankan puasa Ramadan. Yang pertama, dapat menyantuni kepada fakir miskin yatim tatkala lagi berada maupun lagi kesempitan. Yang kedua, dapat mengendalikan hawa nafsu tatkala kita itu marah. Yang ketiga, kita dapat mengampuni saudara kita yang merasa berdosa terhadap kita. Jangan justru tepuk dada, mentang-mentang kita dimintain, justru kadang kita tepuk dada. Kamu minta ampun kepada saya, lantain dulu mayit gua. Ya, ini justru ini tidak menunjukkan sifat-sifat orang yang takwa Allah. Yang keempat, yang terakhir, ciri orang yang bertakwa adalah yang namanya manusia tak luput dari kesalahan dan lupa pada suatu saat menjalankan praktek dosa, fahisah, keji yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, dengan kita melakukan itu, segera kita hadir ke hadapan Allah untuk memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dengan ciri-ciri 4 inilah yang harus kita pertahankan. Jangan sampai kita terperosok dari keempat ini, agar kita dapat mempertahankan predikat hasil puasa kita, yakni la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan 11 bulan mendatang kita senantiasa mendapatkan predikat takwa yang harus kita pertahankan sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kepada kita sekalian dapat bertemu kembali dalam Ramadan tahun yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.